Biarlah setiap kita merasakan Allah yang hadir di tempat kita masing-masing, di mana kita beribadah kepadanya. Dan marilah kita datang menyembah kepada Tuhan, bukan sebatas pada puja-puji dari bibir saja, melainkan dengan hati yang penuh kerinduan untuk menyembah kepada Tuhan, dan tekad yang penuh untuk menjadikan kerja dan karya kita sebagai penyembahan kepada Tuhan. Pujikan, hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Demi kita ini, Kristus sudah lahir. Kita pujikan bait ke-6. Demi kita ini, Dia sudah lahir, belum tiada lagi berteduh. Cinta kasih-Nya patut kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Ibadah malam Natal ini berlangsung di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Amin.
beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Di langit malam, satu bintang bersinar sangat terang menandai lahirnya Yesus Sang Terang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang datang ke dalam dunia. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Only the word in seen and clear are hiding till He appeared and the soul fell on its way. A thrill of hope, the very world rejoices, for yonder reigns a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angels' voices on Mount divine, when Christ was born. Oh, night Saya mengajak kepada kita semua untuk menundukkan kepala. Kita akan berdoa mengakui dosa di hadapan Tuhan. Di malam yang kudus, Kristus lahir ke dalam dunia. Di dalam kesederhanaan, untuk menjumpai umat manusia, agar kami dapat menjangkau Tuhan, agar Engkau dapat lebih dekat dengan kami. Di malam hari ini, kami mengingat kembali akan kelahiran Kristus yang mempunyai kerinduan dari Allah untuk mendekat kepada kami karena cinta kasih. Tetapi kami menyadari bahwa terkadang kami mendekat kepada Tuhan sebab kami membutuhkan sesuatu saja. Kami datang mendekat kepada Tuhan ketika kami ada di dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Kami tidak mampu membalas cinta kasih Tuhan dengan mengasihi dengan tulus. Maka ampunilah kami. Dan di malam hari ini ketika kami mengingat Natal, di malam Kristus lahir sebagai peristiwa kasih, mampukan kami untuk mengasihi Tuhan dengan setulus hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, kami meminta tuntunan, kami meminta pengampunan. Amin. Berita anugerah diberikan kepada kita dari Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ketujuh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kudus, bintang gemerlap bercahaya malam ini, Yesusmu lahirnya. Manusia binasa dalam dosa, terselamatkan karena Kristus datang. Yang susah berat, yang bersukacitalah, karena Raja mulia lahirlah. Sembah sujud, oh dengar suara Kudus Kristus, Yesus lahir. Kudus, kudus, malam kudus. Malam kudus, bintang gemerlap bercahaya malam ini, Yesusku lahirlah. Manusia binasa dalam dosa, terselamatkan karena Kristus datang. Yang susah berat, bersukacitalah, karena Raja mulia lahirlah. Sembah sujud, oh dengar suara Kudus Kristus, Yesus lahir. Kudus, kudus, malam kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, di malam Natal ini kami ingin kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dapat memaknai malam Natal kami. Kerinduan kami untuk bisa memahami arti dari kehadiran Kristus. Berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-6.
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, minggu kemarin saya mengawali khotbah dengan menunjukkan kotak kado atau hadiah. Saat ini izinkan saya untuk berbicara kembali tentang kado atau hadiah. Umumnya kita senang ketika mendapat kado atau hadiah sampai tiba waktunya bagi kita untuk membuka dan melihat isi kado tersebut. Hadiah-hadiah yang kita terima bisa membuat kita senang karena mungkin hadiah itu adalah sesuatu yang sudah lama kita nantikan, yang kita inginkan, yang kita butuhkan, atau mungkin juga sesuatu yang bagus untuk kita miliki. Namun ada kalanya kita menjumpai beberapa hadiah yang ternyata sulit untuk kita terima. Misalnya, ketika Anda berulang tahun, kemudian Anda begitu antusias menerima hadiah dari kakak. Begitu Anda buka, isinya ternyata sebuah buku berjudul 99 Rahasia Diet Sehat. Sebuah anjuran untuk berdiet. Anda kemudian mengalihkan perhatian pada hadiah yang lain. Ternyata hadiah yang lain itu dari pasangan Anda dan isinya juga sebuah buku. Sebuah buku yang berjudul Cara Mengatasi Sikap Egois. Bagaimana respon Anda menerima hadiah semacam itu? Jika Anda mengucapkan terima kasih ya, bukankah itu berarti Anda mengakui bahwa ya, saya gemuk, saya butuh diet. Ya, saya memang orang yang egois. Jadi butuh tuntunan lewat buku bagaimana caranya supaya tidak egois. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saudara-saudari, beberapa hadiah terasa sulit untuk diterima karena itu berarti kita harus mengakui kekurangan, kelemahan, dan bahwa kita membutuhkan bantuan. Dan bagi beberapa orang itu terasa sangat sulit karena seperti menelan harga diri, mengenyahkan harga diri. Natal adalah hadiah dari Allah. Di malam Natal, Putra Tunggal Allah yang turun ke dunia merupakan sebuah pemberian yang sangat berharga. Namun apakah kita sungguh-sungguh siap menerima pemberian ini? Sebab
Jika kita menerima Yesus, itu berarti kita mengakui bahwa kita sedang hidup dalam kegelapan. Mengakui bahwa kita seringkali memandang diri sendiri, hidup ini dan sesama kita dengan mata dan hati yang diliputi kegelapan kebencian. Dan karena itu kita membutuhkan Kristus yang adalah terang. Jika kita menerima pemberian diri Yesus dalam kisah Natal, itu berarti kita mengakui bahwa kita berdosa. Dosa dan kesalahan membuat kita tidak dapat merasakan ketenangan, kedamaian. Sebab segala kesalahan itu sekalipun berusaha kita tekan dan tidak kita akui sekalipun, segala kesalahan itu selalu menemukan cara untuk muncul kembali, membawa kegelisahan dalam tidur kita, dalam cara kita membawa diri, dalam cara kita menjalin relasi dengan orang lain. Menerima pemberian Allah dalam diri Yesus berarti mengakui kita yang berdosa membutuhkan Yesus sebagai pembawa damai. Ketika kita menerima Yesus, itu berarti kita mengakui bahwa saya butuh pertolongan, saya butuh diselamatkan karena saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Sebagai orang Kristen, kita tentu merayakan kelahiran Yesus. Tapi sungguhkah kita mengetahui arti menerima kelahiran Yesus dalam kehidupan kita? Bersediakah kita mengakui kelemahan, ketidakberdayaan kita, bertobat agar Sang Raja Damai itu dapat sungguh-sungguh bekerja dalam diri dan kehidupan kita? Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera diberikan untuk kita. Dan salah satu namanya disebut orang Raja Damai. Apakah kita mau menerima seorang anak? Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagi sebuah keluarga yang menantikan kehadiran keturunan, berita bahwa seorang anak akan lahir untuk kita tentu membawa kebahagiaan, bikin happy. Namun bagi sebuah keluarga yang sudah memiliki banyak anak, sebuah keluarga di mana kepala keluarga kehilangan pekerjaan, atau malah sangat sibuk dengan tanggung jawab pekerjaan yang banyak, sampai-sampai 24 jam terasa kurang untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Bagi mereka yang punya tunggakan cicilan rumah, bagi mereka yang ada dalam keadaan sakit, ekonomi pas-pasan, kesulitan beli kuota untuk sekolah online anaknya, berita seorang anak akan lahir untuk kita, jika tidak menambah stres, ya tidak berarti apa-apa. Apa bisanya seorang anak? Seorang anak hanya bisa bergantung pada orang tuanya, tambahan tanggung jawab untuk orang tua. Orang tua yang harus merawat, mendidik atau mengajar, membesarkan. Tidak mungkin kan sebaliknya? Maka rasanya kita akan menemukan kembali sebuah kesulitan untuk mengakui, menerima kehadiran seorang anak yang telah lahir, di mana lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang salah satunya sebagai Raja Damai. Untuk segala beban persoalan hidup yang menekan, kita butuh pahlawan yang sakti, bukan seorang anak. Ya, seorang anak, apalagi anak kecil atau anak muda, tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Tapi kita jangan lupa, dari seorang anak kita bisa belajar, kita bisa diajar tentang
percaya, ketulusan, kelembutan. Kita tentu ingat murid-murid Yesus yang berniat mengusir anak-anak kecil yang datang pada Yesus. Yesus berkata, biarkan anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Kita juga ingat bagaimana Yesus yang masih berumur 12 tahun hilang ketika di Yerusalem, dan setelah Maria Yusuf mencari 3 hari lamanya, mereka kemudian menemukan Yesus di bait Allah. Perkataan Yesus kepada orang tuanya, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Mengingatkan pada orang tuanya bahwa Yesus harus tinggal di dalam Bapa. Dan begitu pula lah seharusnya kita yang mengaku kepada Yesus tinggal di dalam Bapa, mengikuti kehendak Bapa. Karena itu, jika hari ini kita mendengar seorang anak telah lahir untuk kita, itu artinya dibutuhkan kesediaan membuka diri, berpikiran terbuka, memiliki kerendahan hati untuk dapat belajar dipimpin hidup dalam pemerintahan Sang Anak. Dengan membuka diri, merendahkan hati untuk belajar dari Sang Anak, yaitu Yesus, kita dituntun pada damai sejahtera. Dan kita tahu damai sejahtera di sekitar kita terwujud ketika dalam diri kita sendiri kita merasakan ada damai sejahtera. Ketika damai sejahtera Allah ada di dalam diri kita, kita mampu untuk memberi maaf kepada musuh. Toleransi pada seorang lawan. Pelayanan untuk seorang pelanggan. Bahkan jika itu dalam pekerjaan kita pelanggan yang menjengkelkan. Contoh yang baik untuk anak-anak, kemurahan hati untuk semua orang. Hati jiwa yang merasakan damai sejahtera dimiliki oleh mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka adalah orang yang mengakui kegelapan, dosa, dan ketidakberdayaan dirinya. Pengakuan ini menolong kita untuk dapat melihat dan menerima keberadaan diri yang tidak sempurna, yang masih membutuhkan pertolongan dengan diajar Tuhan melalui kehidupan ini. Dan kalau Tuhan mau mengajar kita, Dia bisa pakai siapapun untuk mengajar kita. Kehidupan yang kadang mengajar kita dengan lembut atau bahkan dengan sangat keras lewat berbagai peristiwa yang terjadi setiap hari. Nah, orang-orang yang hati dan jiwanya memiliki damai sejahtera Allah akan mampu menyerahkan seluruh hidupnya untuk membagikan kasih Allah agar damai itu nampak dalam kehidupan kita bersama. Amin. Saat teduh bagi kita.
Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur Saya mengajak setiap kita untuk menyalakan lilin dari rumah masing-masing. Biarlah terang lilin ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa ada harapan di tengah kegelapan, di tengah kemuraman, sakit penyakit, dan juga kesulitan. Selama pengharapan kita masih menyala, kita akan dimampukan melalui segala keadaan. Mari jemaat, kita pujikan kembali lagu Malam Kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik mendengar, malam sorga menyanyikannya. Kau gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan bersama-sama berdoa.
malam Natal ini berbeda. Kami mengingat dan merayakan peristiwa malam kelahiran Kristus dari rumah kami masing-masing. Kami mengingat Yesus yang datang ke dalam dunia menjadikan dunia ini bersama dengan Maria dan Yusuf sebagai keluarganya, dan menjadikan rumah yang sederhana menjadi rumahnya. Maka kami mau merayakan dan merasakan rumah kami masing-masing juga sebagai tempat di mana Allah hadir. Dan biarlah jikalau kami mengingat pujian dari malaikat di malam yang kudus itu, maka pada saat ini hati kami pun bisa bergetar mengingat Allah yang mau menjangkau kami, datang ke dalam dunia. Allah yang mau ikut bergumul di dalam kesulitan kami, di dalam kesesakan kami, di dalam kesulitan-kesulitan hidup pada hari-hari ini. Maka biarlah ya Bapa, Engkau menemani teman-teman medis yang sampai pada hari ini mereka berjuang untuk merawat pasien-pasien COVID maupun juga pasien dengan penyakit lainnya. Berikan kepada mereka perlindungan. Mereka adalah Kristus yang hadir untuk menolong sesamanya. Kami juga ingin berdoa bagi setiap kami yang saat ini bergumul karena kesulitan di dalam pekerjaan kami. Kami yang bergumul di dalam keluarga kami, di dalam kesesakan persoalan hidup sehari-hari. Tuhan, mari temani kami. Biarlah dengan Engkau hadir di sisi kami, menemani kami, kami dimampukan untuk melihat diri kami, persoalan kami dengan lebih jernih. Dan kami bisa menyelesaikan, menemukan jalan keluar dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah setiap kami boleh hadir seperti lilin yang terbakar, yang mau berkorban, memberikan kehangatan walaupun hanya seberkas sinar, tetapi memberikan kehangatan cahaya kasih Kristus, berupaya membawa terang damai di dunia ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dengan rasa syukur, marilah kita bawa persembahan pada Tuhan, sebagaimana orang-orang Majus membawa persembahan mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Bolehkah bangkit berdiri, kita menaikkan doa persembahan. Pada saat ini ya Tuhan, di malam Natal ini di mana kami menantikan kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Pada saat ini Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Dan juga Tuhan memberi rezeki yang cukup kepada kami semua. Pada saat ini ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat-berkat Tuhan, kami datang membawa persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami ini. Dan persembahan kami ini kiranya boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukurlah, sebab Raja alam semesta datang menjumpai manusia untuk membawa damai dan sejahtera. Semoga di malam ini Sang Raja Damai dirasakan kehadirannya di setiap hati kita, di setiap rumah kita, dan di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah dan bergembiralah. Mari jemaat semua, kita pujikan hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
setia